Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Googling Channel, apa kabar? Kami doakan semoga teman-teman Googling Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki, lancar segala urusan, dan hidup penuh dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Googling Channel, pada video yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang rumus sum if. Nah, kali ini kita akan mempelajari rumus sum if. Jadi kalau sebelumnya sum if nggak pakai s, nah kali ini sum if yang pakai s. Apa bedanya sum if dengan sum if? Kalau sum if itu menjumlahkan data hanya dengan menggunakan satu kriteria. Kita lihat contoh di video sebelumnya. Nah, di sini kita lihat kriterianya hanya satu saja. Ini edit cell sebagai kriteria. Nah, sedangkan rumus sum if itu digunakan untuk menjumlahkan data dengan lebih dari satu kriteria. Jadi bisa dua kriteria, tiga kriteria, dan seterusnya ya. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Cekidot. Oke teman-teman, di contoh ini kita ibaratkan kita itu punya dua buah toko yang menjual laptop. Toko pertama itu namanya toko Erin, sedangkan toko yang kedua toko Lydia. Laptop yang dijual di contoh ini hanya ada tiga merek, Lenovo, Asus, dan Acer. Kita sebagai pemilik toko memiliki catatan penjualan yang kita tuangkan ke dalam sebuah tabel penjualan, yaitu tabel ini nih ya. Ini di sini ada nama toko, merek laptop, harga per unit, kemudian bulan penjualan, kemudian jumlah penjualan, dan total pendapatan. Lalu di sebelahnya ada jumlah penjualan per item dari masing-masing toko, yang ini ya. Kemudian di bawahnya ada jumlah penjualan per bulan dari masing-masing toko, yang ini. Kemudian di sebelahnya lagi ada jumlah pendapatan per item. Per item itu artinya dari masing-masing merek gitu ya, dari masing-masing toko, dari dua toko ini. Dan di bawahnya lagi ada jumlah pendapatan per bulan dari buah-buah toko ini. Kita mulai yang pertama, yaitu jumlah penjualan per item di toko Erin. Yang pertama itu kita cari atau kita jumlahkan jumlah penjualan dari laptop Lenovo di toko Erin. Ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan sum if. Nah ini sum if yang ini, kita pilih yang ini, kita double klik sum if yang pakai S. Kemudian sum ringnya itu yang akan kita cari adalah jumlah penjualan, maka data yang kita ambil juga dari data jumlah penjualan, yaitu kolom jumlah penjualan ini kita blok dari F2 sampai F13. Kita drag seperti ini ya. Kemudian titik koma. Kemudian kriteria ring 1 itu kita ambil dari nama tokonya, kita ambil data nama tokonya yaitu tabel B1 sampai dengan B13. Yang ini kita blok seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, kriterianya kita ketikkan nama tokonya. Jangan lupa didahului dengan tanda kutip, ketikkan tanda kutip, kemudian toko Erin, tanda kutip, kemudian ketikkan titik koma. Kriteria ring 2-nya adalah nama dari atau nama merek laptopnya, yaitu kolom C1 sampai dengan C13. Kita blok C1 sampai 13 seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya adalah merek laptopnya, yaitu Lenovo. Ketikkan tanda kutip, kemudian Lenovo, tanda kutip, kemudian enter. Nah, begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu rumusnya ini ya. Kita double klik, kita lihat lagi rumusnya. Seperti di sini. Nah, di sini setelah kita ketikkan sum if, maka di sini ada sum ring. Sum ring itu adalah data dari tabel yang akan kita jumlahkan. Itu ya. Dalam contoh ini yang akan kita jumlahkan adalah, yang akan kita cari itu adalah jumlah penjualan ini. Maka sum ring-nya adalah tabel dari atau data dari tabel jumlah penjualan dari F1 sampai F3 ini, 13 ini ya. Selanjutnya ada kriteria ring pertama. Kriteria ring pertama itu adalah tabel data yang akan kita jadikan sebagai kriteria pertama. Dalam contoh ini, kriteria yang akan kita jadikan kriteria pertama adalah nama tokonya, maka kriteria ring pertamanya adalah tabel dari nama toko ini atau dari B1 sampai B13. Kemudian selanjutnya ada kriteria pertama. Kriteria pertama itu adalah isi dari tabel data kriteria pertama tadi. Dalam contoh ini yang akan kita cari adalah toko Erin, maka kriteria pertamanya diketikkan nama toko Erinnya ya. Tentunya didahului dan diakhiri dengan tanda kutip. Selanjutnya ada kriteria ring kedua.
Sama seperti tadi, kriteria ring kedua itu adalah tabel data yang akan kita jadikan sebagai kriteria kedua. Dalam contoh ini, yang kita jadikan sebagai kriteria kedua adalah merek laptopnya atau dari C1 sampai C13. Dan selanjutnya ada kriteria kedua. Kriteria kedua itu adalah salah satu isi dari tabel data kriteria ring kedua tadi. Itu ya. Jadi selalu begitu ya. Kriteria ring selalu diikuti dengan kriteria. Kalau kriteria ring pertamanya itu adalah nama toko, maka kriteria pertamanya adalah salah satu isi dari nama tokonya. Kalau ring keduanya itu adalah data dari merek itemnya, maka ring keduanya adalah isi salah satu dari data tadi. Nah, di sini teman-teman kalau mau balik-balik juga nggak masalah ya. Misalkan merek laptopnya mau dijadikan sebagai ring pertama, itu nggak masalah ya. Jadi C1 sampai C13, tanda kutip Lenovo ini di depan, sedangkan B1, B13, toko Erin di belakang, itu nggak masalah ya. Kemudian selanjutnya ada kriteria ring ketiga. Kriteria ring ketiga itu kalau seandainya kita punya sampai 3 kriteria ya. Dalam contoh ini kita punya 2. Nah, kalau seandainya sampai 3 itu kita bisa. Karena sum if itu mau berapapun kriterianya bisa ya. Misalkan di sini kita mau tambah lagi menjadi 3 kriteria. Dari tabel ini bisa saja kita tambahkan jadi 3 kriteria ya. Misalkan kita tambahkan di sini titik koma, kemudian kriteria ringnya misalkan kita tambahkan bulan, maka kita klik dari E1 sampai E13, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, kemudian salah satu isinya yaitu Januari, misalkan kita pilih Januari, kita ketikkan Januari, kemudian tanda kutip, enter. Nah, ini jadinya ya. Ini artinya jumlah penjualan per item di toko Erin selama bulan Januari. Nah, yang pertama ini artinya jumlah penjualan laptop Lenovo di toko Erin selama bulan Januari. Itu kalau sampai 3 kriteria ya. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, Lenovo udah. Sekarang kita lanjutkan ke jumlah penjualan Asus, laptop Asus di toko Erin. Ini rumusnya sama dengan yang tadi ya, yang beda hanya kriteria keduanya saja. Jadi kita copy aja ini, kita tekan Ctrl, kemudian tekan tanda petik. Nah, begitu. Kemudian Lenovo-nya kita ganti jadi Asus. Itu kemudian enter. Kemudian Acer, jumlah penjualan Acer di toko Erin itu sama. Kita tekan Ctrl, kemudian tanda petik. Kemudian Asusnya kita ganti jadi Acer. Enter. Gitu ya. Selanjutnya kita cari jumlah penjualan per item di toko Lydia. Nah, ini rumusnya sama dengan yang tadi, yang beda hanya kriteria pertama ya. Kalau tadi kriteria pertamanya itu toko Erin, maka yang ini kriteria pertamanya adalah toko Lydia. Jadi kita copy aja yang tadi. Ini. Dan di sini kita double klik, kita paste, kita ganti toko Erinnya jadi toko Lydia. Itu. Kemudian Asusnya kita copy dari rumus yang ini saja, tekan tanda petik. Kemudian Lenovo-nya ganti jadi Asus. Itu Acer begitu juga. Asusnya kita ganti jadi Acer. Gitu. Selanjutnya kita cari jumlah penjualan bulanan di toko Erin. Ketikkan sama dengan sum if. Kita pilih sum if yang ini, dapat klik. Oke. Kemudian sum ring-nya itu adalah tabel data dari jumlah penjualan, yaitu dari F1 sampai F13, kita blok seperti ini, gitu. Kemudian ketikkan titik koma, kriteria pertamanya adalah tabel data nama tokonya, jadi kita blok dari B1 dari nama toko ini sampai B13. Kemudian titik koma, kriteria, ini kriterianya adalah nama tokonya. Ketikkan tanda kutip, kemudian nama tokonya toko Erin. Kemudian ketikkan tanda kutip lagi, kemudian lalu titik koma. Kriteria keduanya adalah karena yang kita cari di sini bulanan, bulan, maka kita blok atau kita ambil data dari tabel bulannya ya. Jadi kita blok dari E1 sampai E13. Begini, kemudian titik koma. Kemudian kriterianya, ini ya, kriterianya kita ketikkan nama bulannya.
Jangan lupa ya didahului dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip juga. Tanda kutip Januari, tanda kutip enter. Jadi di toko Erin ini selama bulan Januari telah terjual 21 buah laptop dari 3 merek itu. Selanjutnya bulan Februari itu sama saja, yang berbeda hanya kriteria keduanya saja. Kalau yang tadi Januari, makanya ini Februari. Tekan kontrol, kemudian tekan tanda kutip. Itu Januarinya kita ganti jadi Februari ya. Nah, gitu enter. Selanjutnya jumlah penjualan bulanan di Tokopedia, kita copy aja rumusnya dari yang Januari yang ini tadi. Karena ini sama ya, yang beda hanya kriteria pertamanya saja. Kalau yang tadi toko Erin, sekarang toko Lydia. Nah, begitu. Kemudian Februarinya sama, tekan kontrol, kemudian tekan tanda ketik. Kita ganti Januarinya jadi Februari. Selanjutnya kita cari jumlah pendapatan per item di toko Erin. Jadi dari Lenovo itu jumlah pendapatannya berapa juta, dari Asus berapa juta, dari Acer berapa juta gitu ya. Oke, kita klik di sini, kemudian ketikkan sama dengan sum if. Itu sum ring-nya adalah data dari tabel total pendapatan ya. Karena yang mau kita cari ada jumlah pendapatan. Maka data yang kita ambil adalah dari tabel total pendapatan, yaitu G1 sampai G13. Kita blok dari G1 sampai 13 seperti ini. Itu. Kemudian titik koma. Lalu kriteria ring pertamanya, kriteria yang pertamanya adalah di sini yang kita cari toko Erin, maka kriteria pertamanya adalah data dari tabel nama toko, yaitu dari B1 sampai B13. Blok, kemudian titik koma. Selanjutnya kriteria yang pertama ketikkan toko Erin, didahului dan diakhiri dengan tanda kutip ya. Toko Erin, tanda kutip, kemudian titik koma. Kriteria keduanya, karena yang kita cari ini dari jumlah per item, maka kriteria keduanya adalah data dari tabel merek laptopnya ya, dari merek item ya. Kita blok dari C1 sampai C13. Kemudian titik koma, kriteria adalah merek laptopnya. Di sini yang kita cari Lenovo, maka kita ketikkan Lenovo, tanda kutip Lenovo, tanda kutip enter. Nah, begitu. Jadi dari toko Erin itu untuk penjualan laptop Lenovo itu sudah menghasilkan 114 juta ya. Kemudian untuk Asusnya langsung saja kita copy, tekan kontrol, kemudian tekan tanda ketik. Lenovo-nya kita ganti jadi Asus. Itu Acernya dengan Asusnya kita ganti jadi Acer. Selanjutnya jumlah pendapatan per item di Tokopedia, kita copy aja dari penjualan Lenovo di toko Erin ini tadi. Kita copy yang ini. Dan kita di sini kita paste, toko Erinnya kita ganti jadi toko Lydia. Kemudian Asusnya kita copy juga, hanya berubah kriteria keduanya saja. Enter, kemudian Acernya sama, kita ganti kriteria keduanya saja, enter. Selanjutnya kita cari jumlah pendapatan per bulan di toko Erin. Di sini di bulan Januari itu jumlah pendapatan dari toko Erin itu berapa? Kita ketikkan sama dengan, kemudian sum if pakai S, kemudian sum ring-nya kita ambil data dari tabel total pendapatan, yaitu dari G1 sampai G13. Kita blok seperti ini. Kemudian ketikkan titik koma. Lalu kriteria pertamanya adalah data dari tabel nama toko dari B1 sampai B13 ini. Kemudian titik koma. Kriteria pertamanya adalah nama toko, karena yang kita cari ini adalah jumlah pendapatan bulanan di toko masing-masing ya. Maka kita ketikkan nama tokonya, di sini yang kita cari toko Erin, maka ketikkan toko Erin. Ketikkan tanda kutip, lalu toko Erin, kemudian tanda kutip lagi, kemudian ketikkan titik koma. Kriteria ring keduanya adalah data dari tabel bulannya, yaitu dari E1 ini, kita blok sampai E13, kemudian titik koma.
kriterianya adalah nama bulannya ya. Ketikkan tanda kutip, ketikkan Januari, kemudian enter. Tanda kutip dulu ya, baru enter. Nah, gitu. Lalu untuk bulan Februarinya kita copy aja, tekan Ctrl, kemudian tekan tanda petik. Januarinya kita ganti jadi Februari. Enter. Kemudian untuk Tokopedia kita copy aja rumusnya dari penjualan Januari di toko Eri. Kita copy ini. Dan di sini kita paste. Toko Eri-nya kita ganti jadi Tokopedia. Enter. Kemudian Februarinya kita tekan Ctrl terus tanda petik lagi. Januarinya kita ganti jadi Februari. Enter. Nah, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi pelajaran kita tentang rumus sum if. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami yang telah kami jelaskan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.